Hai, selamat datang, selamat datang, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading untuk couples. Ini reading untuk Aries couples. General reading, bacaan umum. Tidak resonate untuk semua, tidak selalu cocok, tidak selalu sesuai dengan semua. Ini reading untuk Aries ya. So Aries ada Sun, Moon, Rising, and Venus. Ini energi banyak orang. Jadi frame-nya general reading. Jika energinya tidak sama dengan kamu, ini berarti bukan energi kamu. Nonton general reading tidak boleh egois. Yang tertarik di sini energinya yang punya isu. Kalau dalam kehidupannya dia sedang bahagia bersama pasangannya dan ternyata tidak resonate, berarti ini bukan energi kamu. Sederhanakan pemikirannya seperti itu ya. Relax, nonton general reading itu relax saja. Kalau tidak cocok, ini bukan energi kamu. Dan vice versa, energinya bisa kena di kamu, bisa kena di pasangan kamu. Dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan satu keputusan. Ini untuk tanggal 15 sampai 31 Maret 2019. Sudah saya tebar energi di masa lalu, masa sekarang, masa depan. Chakra Wisdom, Lenormand Deck, Malaikat Cinta, Clarify Energy, dan Bottom of the Deck. Nanti kita lihat energinya seperti apa untuk Aries. Kita mulai. Aries, apa kabar? Di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius. Aries, Leo, Sagittarius. Ada Taurus, Cancer, Pisces, Scorpio ya. Energinya cukup kencang di sini. Dan juga Taurus ini Major Arcana. So saya melihat di sini kamu sudah berusaha di masa lalu meninggalkan perasaan cinta kamu, meninggalkan perasaan pernah bahagia dulu bersama dengan mereka yang connecting dengan kamu. Saya melihat cukup kuat di sini. Beberapa mungkin stalking pasangannya, beberapa mungkin dalam hubungan cenderung menuntut pasangannya, punya ekspektasi yang cukup tinggi berlebihan terhadap pasangannya, selalu ingin didengarkan, cukup meledak-ledak. Dan ya, ketika dia mengungkapkan atau dia berekspresi, dia mengutarakan semua keinginan, ekspektasinya, dan ternyata tidak didengar oleh pasangannya. Saya melihat di sini dia langsung menarik diri, langsung defensif begitu dengan pasangannya. Ya, so ini komunikasi yang terjadi satu arah. Yang satu cenderung ingin didengarkan, yang satu tidak terlalu peduli dengan apa yang dikatakan pasangannya. Jikalau pasangannya bicara sampai berbusa-busa pun tidak akan dia peduli. So ini komunikasi yang satu arah dan tidak ada kedewasaan diri ya. Dua-duanya memainkan perannya masing-masing. Dan beberapa sudah punya traditional relation, dan ini yang membuat cukup merasa sulit ya. Juga di sini saya melihat ada tripartite relation, beberapa punya tripartite relation karena dia tidak bahagia dalam hubungannya. So dia mencari kebahagiaan di tempat lain. Ya, ini dilakukan cukup tersembunyi dan cukup ditutup-tutupi. Saya cenderung melihat hubungan hanya petualang dilakukan, tapi untuk melepaskan traditional relation atau pasangan resminya di sini dia tidak akan melakukan. Ya, dia cukup rapi menyembunyikan tripartite relationnya. Di sini ada di Asia tentang hubungan jangka panjang yang ternyata tidak membahagiakan. Ada pernikahan tradisional relation di sini, tapi ternyata tidak cukup mengembirakan hati, membahagiakan hati. Malaikat cinta di sini bilang playfulness, berbahagialah.
dengan rileks ya. Jadi tetaplah rileks dengan menghadapi masalah di hubungan kamu. Cukup on fire, cukup meledak-ledak, tidak menemukan kebahagiaan. Seperti pasangannya tidak mau mengerti, mendengarkan, atau bersama-sama mau membangun hubungan. Ya, di sini. Di masa lalu ya. Beberapa sudah punya traditional relation. Kita lihat energi di masa sekarang. Mungkin beberapa Aries, ini tidak semua ya, beberapa Aries sedang melalui proses perceraian. Ini ada the Justice and the Tower moment. Ada Ceramic situation di sini. Cukup kuat energi dari Ceramic situation. Di sini ada Leo, Libra, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Capricorn, Taurus, and Virgos. Energi yang kencang adalah energi dari Librans ya, dan Leo, Gemini, dan Aquarius. Saya melihat di sini awalnya adalah hubungan ini penuh dengan harapan, pasangan yang setara, sepadan, seimbang, stabil. Tidak banyak menuntut pasangannya, membahagiakan pasangannya dengan memaknai dengan sederhana, cukup sederhana, melihat pasangannya, menerima pasangannya dengan segala keberadaan, kelebihan, kekurangannya di sini. Tapi di masa sekarang ini, salah satu benar-benar berharap untuk bisa berpisah dari pasangannya. Ini adalah harapan terbesar dia. Saya tidak melihat di sini ada perbedaan antara divine feminine dan divine masculine, tapi yang saya lihat di sini adalah kedua belah pihak berusaha untuk berpisah dan berharap untuk bisa berpisah. Ada pertemuan di sini untuk membahas tentang perceraian, ada divorce, legalitas divorce di sini, dan ada the Tower moment di mana Sang Pencipta dia melihat perpisahan ini terjadi. Ini karena kedua belah pihak yang ingin berpisah, tidak ada dorongan dari pihak lain. Kalau kamu connecting ini dengan Aquarius, Libra, Gemini, mereka belum bisa move on. Jadi walaupun nanti ada divorce ya, legalitas divorce, sepertinya mereka belum punya penggantinya. Dan beberapa di antara kalian ada anak, mungkin inilah pertemuan membahas tentang anak. Make the effort, buat satu upaya. Jika memang hubungan ini sulit sekali untuk bisa dimanifest kepada rujuk atau reconciliation, kamu bisa memaknai perpisahan ini dengan cara yang baik. Ya, karena beberapa di antara kalian ada anak. Jadi ada pertemuan, mungkin kamu bisa bicara dengan baik-baik. Dua-duanya berharap untuk bercerai. Di sini ada divorce, legality cukup kuat karena dia sangat mendominasi the justice di sini. Dan ceramic situation. Tapi saya melihat ini dua harapan dari kedua belah pihak, tidak satu pihak saja. Baik dari Aries maupun dia yang connecting dengan Aries. Karena sudah lelah dengan hubungan ya. Dua-duanya memainkan peran Knight of Swords. Ya, bicara tanpa henti, tanpa mau mendengarkan pendapat pasangannya. So dua-duanya memanifest untuk bercerai. Kita lihat energi di masa depan. Di masa depan energi dari divine masculine cukup kencang. Di masa depan saya masih melihat energi yang sama.
perang kata-kata. Setiap waktu, setiap saat ketika bertemu pasti bertengkar. Ini ada Libra, Gemini, Aquarius. Energi kamu Aries cukup kencang. Cancer, Pisces, Scorpio. Ya, energi dari Divine Masculine cukup kencang. Capricorn, Taurus, and Virgos. Ya, Aries, Leo, Sagittarius. Ya, yang punya energi Divine Masculine, terutama dengan yang punya energi Divine Masculine masih stuck. Walaupun di sini di masa sekarang ada legalitas divorce, di masa depan dia tetap stuck, tidak bisa membuka hati untuk orang lain. Beberapa merasa cukup menyerah dengan hubungan yang permanent or commitment relation. Sepertinya ada masa di mana dia harus belajar untuk bisa melepaskan perasaan gagal, karena pernah gagal jadi dia takut memulai hubungan lagi. Terutama yang punya energi Divine Masculine ini merasa bingung begitu. Dia merasa bahwa dulu waktu saya bersama ini hubungan cukup bahagia, stabil, setara, seimbang baik secara materi, emosional. Di sini ada Ten of Pentacles. Saya cukup bahagia bersama dengan dia, pasangan saya. Kenapa hubungan saya gagal? Kenapa saya mudah sekali menyerah dengan perpisahan? Kenapa saya mudah sekali menyerah? Jadi di masa depan walaupun sudah berpisah ini, yang punya energi Divine Masculine masih merasa bingung. Masih merasa bingung kenapa dia menyerah dengan hambatan atau tantangan dalam hubungan. Kenapa dia menyerah pada perpisahan? Kenapa dia tidak pertahankan rumah tangganya? Dia sangat-sangat bingung. Dia ingat ketika dulu pernah bahagia, dan itu berputar lagi dan lagi. Dia berusaha untuk move on. Dia berusaha. Beberapa pergi berlibur. Malaikat cinta di sini bilang love yourself first. Cintai diri kamu sebelum kamu mencintai orang lain. Cintai diri kamu dulu. Di masa sekarang ini dalam proses perceraian, ada keramik situation. Dua-duanya ingin berpisah. Tapi yang punya energi Divine Masculine ini di masa depan, dia cukup sulit membuka hatinya untuk cinta baru. Terutama dengan Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Ya, masih terbayang lagi dan lagi dia pernah bahagia dan dia bingung kenapa dia menyerah, kenapa dia mau berpisah. Ya, Aries. Dan di sini ada growth, ini tentang proses pendewasaan diri. Saya melihat ada tripartite relation, beberapa, tidak semua, beberapa ini di masa lalu cukup kuat, suka mencari kebahagiaan di tempat lain ketika dia tidak menemukan kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Dan ini ada wisdom, bijaksanalah dalam memaknai isu dalam hubungan kamu. Di sini kalian berdua berusaha memanifest untuk legalitas divorce. Ini adalah harapan kalian berdua karena the justice dan Nine of Cups di sini sama-sama ada di energi kalian berdua. Jadi cukup kuat, yang punya energi Divine Feminine dan Masculine berusaha untuk berpisah. Bijaksanalah. Ini ya, dari Cakra Wisdom menyarankan untuk kamu tetap bijaksana memaknai isu dalam hubungan, dan beberapa di antara kalian ada anak. Buat satu upaya, malaikat cinta bilang, tenangkan diri, pikirkan dengan cukup tenang, dengan kepala yang dingin untuk keputusan berpisah ya.
karena ada keramik situation, tapi ini ada di dua sisi. So kalau mau kembali, dua-duanya yang harus bekerja keras untuk kembali, karena ada keramik situation. Dan ini ada isolation yang punya energi divine masculine, cukup shock ya, saya lihat dia shock. Dia merasa, kenapa saya harus menyerah dengan perpisahan? Kenapa tidak saya perjuangkan hubungan saya? Kenapa saya lebih mudah untuk menyerah? Ya, ini isolation, dia menutup diri. Cakra wisdom berpesan di sini, tidak perlu menutup diri. Lakukan sesuatu. Ya, tapi ini sudah berpisah di masa sekarang, sepertinya sedang proses perceraian ya, Aries. Dan di sini ada passion, hasrat masih sangat kuat. Hasrat masih sangat kuat untuk kembali bersama, terutama yang punya energi divine masculine. Di sini ada the rider, ini tentang kabar berita. Saya melihat sepertinya yang dari energi divine masculine akan berusaha untuk mulai komunikasi, untuk bertemu, karena di sini ada Three of Pentacles. So dia berusaha memberi pesan untuk berkomunikasi lagi dengan mantan pasangannya di masa depan. Di sini ada Guest, hubungannya sudah berpisah. Ini ada bisa cinta baru datang menghampiri. So izinkan cinta baru datang menghampiri kamu, terutama yang punya energi divine masculine, karena saya melihat ada cinta baru masuk untuk yang punya energi divine masculine ini nanti di bulan Juni ya, Juni 2019. Dan di sini ada healings, ini energi Aquarius, the stars. Ini tentang situasi di mana secara spiritual kita mulai pulih dari luka hati kita. Ya. So, ambillah keputusan dengan kepala dingin, dengan situasi yang kondisi hati yang tenang ya, supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Oke Aries, itu dari saya. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, subscribe, dan komen di channel saya. Yang belum, saya tunggu ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.